Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Nah, dalam episode hari ini pemirsa, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Nah, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, jangan ragu. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Kalau ingin lebih private, Anda juga bisa berkesempatan untuk bertanya langsung sebenarnya kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, langsung kita bacakan pertanyaan pertama. Ini datang dari Bapak Khalil di Madura. Pak Kiai, di media sosial sering saya melihat rumah potong hewan yang dalam melakukan penyembelihan hewan, sapi atau ayam misalnya, menggunakan mesin potong. Nah, bagaimana hukumnya Kiai kita mengkonsumsi daging dengan proses penyembelihan seperti itu? Tafadhol. Jadi agama Islam itu tidak berbicara teknis pemotongan hewan. Karena itu terkait dengan peradaban. Peradaban itu apa, Mila? Peradaban itu kan usaha manusia untuk hidupnya menjadi lebih baik dan lebih mudah. Oleh karena itu peradaban dalam RPH rumah potong hewan itu berkembang kan dari masa ke masa. Kalau kita kembalikan kepada agama, ini kan persoalannya yang disebut dalam fikih itu adzabhu, sembelihan. Tentu ada terkait siapa yang menyembelih, apa yang disembelih, dan alat penyembelihan. Maka di sini yang menyembelih ini kan muslim. Iya kan? Misalnya muslim, dia berakal, balik, masalahnya ngerti sebagainya. Alat sembelihannya, agama kan nggak pernah bilang pisau, cutter, silet, nggak. Agama bilang menyembelih itu harus tajam. Alatnya dari buat apa saja boleh. Yang penting tidak berbahan dasar tulang. Kecuali giginya anjing. Yang nanti tentu persyaratannya ketiga seperti orang berburu. Kemudian yang disembelih, misalnya disunahkan menghadapkan kiblat, berbaring. Tetapi itu kemudian berkembang seiring zaman. Kalau para pemirsa melihat pemotongan sekarang itu yang menggunakan mesin, ambil yang paling mudah ayam. Jadi ayamnya itu kan digantung. Nanti dia kelihatan seperti benang atau pisau yang sangat tipis dan tajam. Lewat baris itu langsung disembelih. Apa hukumnya? Maka yang dilihat siapa yang mengendalikan alat tadi. Ya, jadi kalau pernah ke RPH itu ada on off-nya tuh. Nah, jadi ketiga on yang mengonkan tuh muslim. Ya, yang kedua, kalau di Indonesia itu fatwa-fatwa majelis ulama yang kemudian menjadi standar rumah pemotongan hewan itu mensyaratkan basmalah. Jadi bismillahirrohmanirrohim. Sekalipun ada ulama mengatakan kalau yang menyembelih muslim maka tidak lagi dipersyaratkan itu basmalah. Tetapi bagian dari al-ikhtiyat karena ini mau dimakan, kehati-hatian, maka dipersyaratkan baca bismillah. Nah, ketiga itu dia sudah on bismillahirrahmanirrahim. Maka boleh dia niatkan ini bismillah berlaku selama mesin itu berjalan. Berjalannya sampai kapan? Sampai pada level tertentu jamnya. Kan ada tuh, ada shift pertama 4 jam. Maka bismillahirrahmanirrahim 4 jam. Nanti ketiga off, on-nya lagi itu baca bismillah. Kalau nanti misalnya para pemirsa meragukan, ini muslim atau enggak, di RPH itu ada pengawasnya. Bahkan di Indonesia itu LP POM MUI misalnya di masa lalu itu melakukan misalnya sidak, ditanya, Anda muslim? Enggak cuman KTP kok. Saya pernah datang ke Australia, itu ngelihat RPH di New Zealand, di Australia, saya bercanda aja. Kalau saya tanya Anda muslim, dia katakan yes saya muslim, gampang banget. Saya bilang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia nerusin tuh ar-rahmanir-rahim, malik yaumiddin. Ini muslim. Atau baca surah yang paling gampang, qul huwallahu ahad. Tiba-tiba nyamber Allahus somad. Sudah yakin dengan itu. Kan itu husnudzon kan, sudah cukup buat saya sah. Jadi jangan pernah khawatir bahwa rumah pemotongan hewan dengan teknologi modern itu semuanya rata-rata baik di Indonesia maupun di dunia internasional itu sudah mendapatkan sertifikasi kesesuaian syariah. Misalnya,
Yang sapi itu ada yang pakai metode namanya stunning, di strum, pakai Oke. pakai palu. Jadi sapinya itu dipukul ya, bagian dari kepalanya itu dia seperti orang yang kena setrum, kemudian Itu gimana disembelih. Pak Kiai? Oke. Itu untuk memudahkan kan, Oh, proses sehingga itu. sapi 800 ekor Oke. itu bisa selesai dalam tempo yang singkat karena dia kan dijepit. Kemudian itu ada standarnya, tidak boleh pecah batang Oke. kepalanya, bahwa sapi itu tetap hidup ketika dia kena setruman gitu loh. Ini macam-macam lah teknologi itu. Ada yang nanti dijepit dan dibaringkan tanpa stunning. Nanti ketika membaringkan kayak apa, kemudian disembelih. Ada banyak metode, dan metode-metode itu ya sependek yang saya tahu hampir di semua negara karena basis konsumennya adalah masyarakat muslim, maka dia mensyaratkan adanya sertifikasi halal atau kesesuaian pemotongan itu secara syariah. Kalau misalnya akan lebih mudah sebenarnya kalau misalnya kita mungkin beli di supermarket kan udah ada Halalnya, misalnya halal itu iya, mudah. Tapi cukup. kadang-kadang kan itu ya Pak Kiai kalau di Cukup, pasar iya. ini beneran atau ini Iya, ya. dan para pemirsa ya, saya tambahkan supaya lebih meyakinkan. Dalam teknologi pemotongan sapi misalnya, saya melihat di Australia waktu itu dan di New Zealand, ada namanya yang disebut thoracistic. Thoracistic itu begitu sapi itu disembelih, itu dengan alat modern, itu langsung diangkat kaki belakangnya, sehingga darahnya tertumpah. Itu menjadi lebih segar dagingnya. Ada yang ketiga disembelih, sepersekian detik, maka dilakukan yang namanya thoracistic, diambil satu bagian dari dalam lehernya, kemudian disembelih ulang. Itu kemudian darahnya cepat sekali tumpah. Nah, ini halal apa haram? Perdebatan fikihnya jelas. Kalau dia sudah disembelih, maka melakukan apapun setelah penyembelihan itu sah. Karena tidak berarti kemudian disembelih, oh ini nanti nggak mati, itu yang mematikan, berarti ini bangkai, nggak begitu. Itu mazhab ya, tapi ini terbuka. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju, tapi yang saya sampaikan ini basisnya adalah fikih yang dilegalkan oleh begitu banyak ulama hari ini. Oke, menarik sekali. Aduh, satu pertanyaan tapi Masya Allah ya jawabannya. Mudah-mudahan Pak Khalil ini bisa menjawab keraguan-raguan. Iya, dan persepsi yang harus dibangun, jangan kemudian teknologi yang datang dari luar negara kita a priori muslim, gitu ya, Pak. kita a priori dengan alasan tidak ada panduan fikih lamanya. Boleh jadi itu justru lebih sesuai dengan panduan. Kalau Mbak Mila nanti ini bisa ke Australia lihat, menarik loh. Sapi-sapi itu nggak ada yang merasa mau disembelih. Iya. Jadi Ada dirilekskan musik, ya. dirilekskan. Ya, tidak seperti kita yang kemudian sapinya udah takut duluan gitu. Iya, betul. Menarik sekali Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Baik. Masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.